Itu artinya apa? Hampir bisa dipastikan pencalonan Anies di Jakarta atau pencalonan Rano Karno di Jakarta ini akan wassalam karena nggak cukup kursi untuk syarat administratif sebagai kontestan di Jakarta. Salam Nusantara. Adi Prayitno, seorang pengamat politik, menyatakan bahwa pencalonan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta yang akan datang sudah wassalam alias pupus. Adi Prayitno menyatakan pupusnya harapan Anies di Pilkada Jakarta 2024 ini dikarenakan partai-partai yang semula mendukung Anies seperti Nasdem dan PKB sudah menarik dukungannya dan menyatakan diri untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Sedangkan PKS yang kita tahu dari awal sudah mendukung Anies Baswedan, belakangan ini rasa-rasanya akan meninggalkan Anies Baswedan dan segera bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Nah, bagaimanakah pernyataan Adi Prayitno selengkapnya? Mari kita simak. Adi kaget nggak ketika beberapa waktu yang lalu ini, belum lama, ini PKB kemudian mengumumkan apa yang menjadi pilihannya, bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju, dan kita tahu siapa yang diusung di Pilkada Jakarta. Saya termasuk yang tidak kaget karena bocoran bahwa PKB dan Nasdem akan bergabung dengan koalisi Kim Plus ini kan sebenarnya sudah bocor beberapa waktu yang lalu. Betul. Tinggal seremonial, testimonial, dan secara resmi kapan mereka mengumumkan bergabung dengan Kim, mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur di Jakarta ya. Jadi kalau per hari ini kita mendengarkan bahwa PKB bersama dengan Ridwan Kamil, saya kira nggak ada yang spesial. Justru yang spesial itu kalau tiba-tiba PKB nggak jadi. Ya, tapi kemarin sebenarnya ada perbedaan suara antara DPW dengan DPP begitu kan. DPW-nya ingin mendukung Anies Baswedan tapi tidak dengan DPP-nya. Nah itu yang kemarin masih kemudian bagaimana titik tengahnya, titik temunya? Saya membaca justru itu sebagai upaya dari PKB untuk mengedit dukungan politiknya ke Anies sejak awal. Dulu kan PKB Jakarta mengatakan mendukung Anies dalam Pilkada Jakarta. Tapi seiring dengan dinamika politik yang berkembang, misalnya PKB tidak happy dengan proposal politik yang diusung oleh PKS, yaitu tentang Anies dan Sohibul Iman, PKB membuat begitu banyak argumen dan sudah mulai kelihatan tidak akan mengusung Anies. Setelah itu, muncul soal bagaimana partai-partai non-Kim ini akan diajak koalisi. PKB salah satu yang disebut. Ini yang kemudian secara perlahan PKB tidak pernah menjadikan Anies sebagai variabel yang menurut mereka menjadi hal yang ditargetkan untuk maju dalam pilkada. Oleh karena itu per hari ini ketika PKB mengatakan menjadi bagian dari Kim, saya kira nggak ada kejutan apapun, tidak ada elemen of surprise. Justru yang menjadi surprise itu kalau PKB nggak jadi bergabung dengan Ridwan Kamil, nggak jadi bergabung dengan Kim. Itu baru luar biasa, itu mukjizat lah kira-kira. Betul juga. Baik. Kalau saya tinggal menunggu waktu, PKS mungkin besok atau lusa akan segera mengumumkan bergabung dengan Ridwan Kamil. Jadi bocoran ini sudah lama sebenarnya Putri dan tidak perlu lagi ditutup-tutupi. Itu artinya apa? Hampir bisa dipastikan pencalonan Anies di Jakarta atau pencalonan Rano Karno di Jakarta ini akan wassalam karena nggak cukup untuk syarat administratif sebagai kontestan di Jakarta. Apa memangnya? Memang ada optimisme seperti apa yang diusung oleh PDIP? Apakah memang masih ada kemungkinan partai, Mas Adi, yang mungkin masih tadi kalau katanya Bang Ciko belum sampai di jalan terakhirnya, ada rontok-rontokan membelot dan berbelok dan sebagainya. Apakah ada kemungkinan partai-partai yang saat ini merapat di Kim kemudian putar haluan begitu? Ya saya kira memang Bang Ciko layak untuk optimis ya. Pasti narasi yang dibangun adalah pasti ada cahaya di ujung terowongan. Karena secara definitif bisa mengunci apakah partai itu serius mendukung Ridwan Kamil atau tidak adalah tanggal 27, 28, dan 29 Agustus. Bentar lagi ya. Itu juga. Maka tentu ada harapan dari PDIP, partai-partai yang sudah menyatakan dukungan, Kim Plus nih, termasuk Nasdem dan PKB dan mungkin juga PKS, secara perlahan mungkin satu partai itu bergabung dengan PDIP akan mengusung Anies dengan Rano Karno. Kan itu harapan, ada hope yang kemudian bisa dijelaskan. Tapi kan hal-hal yang semacam ini perlu diuji, karena kalau kita membaca kecenderungan politik secara umum, partai-partai non-Kim di luar PDIP ini kan sangat kelihatan sekali bahwa gestur tubuh mereka itu seakan-akan sudah pasrah dan akan memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil untuk
maju di Jakarta. Bayangkan Nasdem adalah partai politik yang juga sangat identik dengan Anies Baswedan. Bahkan Surya Paloh juga memberikan kesan bahwa ini adalah pilihan politik yang tidak mudah ketika tidak harus mengusung Anies Baswedan. PKS coba bayangkan, yang saya kira dari dulu memang mengidentifikasi dirinya dengan Anies Baswedan, pada akhirnya juga mengedit dukungannya kepada Anies. Ini dua partai yang saya kira memang sejak awal selalu dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan. Apalagi PKB yang selama ini memang tidak terlampau dekat dengan Anies Baswedan. Perjumpaannya dalam Pilpres karena ada titik temu, ingin maju Pilpres bersama. Tapi di luar itu saya kira memang tak ada faedah politik apapun bagi PKB untuk terus bersama dengan Anies Baswedan. Tidak ada faedahnya. Ini sepertinya saya termasuk yang cukup yakin bahwa PKB, PKS dan Nasdem sepertinya agak sulit ya untuk hengkang dari koalisi Kim. Karena pada saat yang bersamaan mereka ini kan menawarkan angin surga, koalisi 5 tahun di masa yang akan datang. Oleh karena itu saya membaca kenapa PKB, kenapa Nasdem dan PKS tidak jadi mendukung Anies Baswedan. Ini adalah uji loyalitas kepada partai non-Kim ini serius tidak bergabung dengan Kim. Kalau mau bergabung dengan Kim tentu jangan mengusung orang yang selama ini antitesa, berhadapan-hadapan dan potensial mengalahkan jagoan dari Kim. Oleh karena itu kalau misalnya PKS nggak jadi mendukung Ridwan Kamil, pasti ini serius gitu, tidak akan bisa menjadi bagian dari Kim. PKB misalnya terus memberikan dukungan politiknya ke Anies, pasti PKB akan di blacklist, nggak bisa masuk ke Kim. Nasdem pun juga begitu. Oleh karena itu ini tentu pilihan yang sangat sulit. Satu sisi Anies ini kan berkawan baik juga dengan PKB, PKS dan Nasdem. Tapi pada saat yang bersamaan tiga partai ini realistis. Ketika ada tawaran-tawaran surga yang jauh lebih menggiurkan datang kepada mereka dan menjamin kelanjutan politik mereka di masa yang akan datang. Putri, setelah bulan November pilkada serentak dilaksanakan, 5 tahun ke depan ini nggak ada pergelaran politik apapun. Jadi politik itu kemudian akan dipastikan bagaimana komposisi dan kinerja kabinet akan kita lihat nanti secara bersama. Partai-partai yang nggak masuk dalam kabinet tentu dalam hal ini tidak mau kehilangan momentum. Karenanya ketika ada tawaran bergabung dengan Kim, mereka menganggap ini sebagai sesuatu yang serius untuk mereka lakukan. Oleh karena itu sekalipun ada harapan dari Bang Ciko belum ada 100%, rasa-rasanya mukjizat dari tiga partai yang sudah ke sana itu sulit yang untuk didatangkan karena godaan surga ini belum ada. Godaan surga, jauh lebih menggiurkan usung Anies dan bergabung dengan tawaran kawan-kawan PDIP. Saya kira di situ saya lihatnya. Nah, begitulah pernyataan daripada Adi Prayitno tentang bagaimana beliau menganalisa peluang daripada Anies Baswedan untuk mencalonkan diri di Pilkada Jakarta 2024 seperti beliau katakan. Wassalam. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam NKRI.